Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farzal Sofir, NPM 170, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, meliputi proses, sensasi, asosiasi, proses memori, dan berpikir. Menurut Jalaluddin Rahmat, di bukunya Psikologi Komunikasi tahun 1986 menyebut proses pengolahan informasi interpersonal ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimulasi berasal dari diri sendiri atau dari luar melalui alat indera. Kemudian sensasi tadi diolah menjadi persepsi, yaitu memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eda Sabila Mardika, NPM 1904301073 dari Ilmu Komunikasi kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi intrapersonal menurut Jalaluddin Rahmat. Nah, Jalaluddin Rahmat sendiri ini memiliki buku yang berjudul Psikologi Komunikasi. Nah, dalam bukunya ini, Jalaluddin Rahmat menyebut proses komunikasi intrapersonal dalam satu bab khusus yang berjudul Sistem Komunikasi Intrapersonal. Nah, Jalaluddin Rahmat juga menyebutkan proses pengolahan informasi intrapersonal ini meliputi 4 proses, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, yang pertama itu adalah sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimulasi yang berasal dari dalam diri manusia dan dari luar diri manusia melalui alat indera. Lalu kemudian sensasi tadi diolah menjadi persepsi, yaitu proses kedua. Nah, persepsi sendiri ini memberi makna pada sensasi sehingga manusia bisa memperoleh pengetahuan baru. Hal yang ketiga ada memori. Memori ini memegang peranan yang sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir ada berpikir. Dalam berpikir secara tidak langsung kita menggunakan 3 proses tadi, sensasi, persepsi, dan memori. Nah, dari penjelasan saya tadi banyak sekali kan materinya, pasti kalian kepo. Nah, tanpa lama-lama, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Gunandara, NPM 19043301168. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal yang sensasi. Teman-teman sudah mengetahui bahwa komunikasi interpersonal itu apa? Yaitu komunikasi interpersonal itu memiliki empat tahapan. Tahapan pertama itu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal sensasi. Nah, sensasi itu apa sih? Sensasi itu ketika kita melihat ada orang cantik misalnya, kita itu langsung berpikir. Nah, berpikir itu tahapan selanjutnya dari sensasi. Sensasi itu ketika kita melihatnya, ketika kita mendengar. Pokoknya sensasi itu berkaitan dengan indera manusia. Nah, selanjutnya yang tahapan persepsi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Basar, NPM 082. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi. Di sini persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi adalah: pertama, faktor perhatian, faktor fungsional, dan faktor struktural. Faktor perhatian adalah proses mental ketika stimuli akan rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Faktor eksternal penarikan perhatian adalah gerakan intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. Sementara faktor internal penarik perhatian adalah faktor biologis, faktor sosiopsikologis, dan motif sosiogenis. Baik, selain faktor perhatian, persepsi juga dipengaruhi oleh 2 faktor lainnya, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional adalah faktor yang menentukan persepsi, berasal dari faktor-faktor personal meliputi kondisi biologis seseorang, kondisi mental seseorang, suasana emosional seseorang, dan latar budaya seseorang. Faktor struktural
adalah faktor yang menentukan persepsi berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. Menurut teori Gestalt, bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya lalu menghimpunnya. Jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah. Kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Nama saya Yeski Alivandro Nathanael, NPM 142. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil persepsi. Dalil-dalil ini dirumuskan oleh Kretz dan Crutchfield. Yang pertama, persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya adalah objek-objek yang memenuhi kebutuhan individu yang melakukan persepsi. Contohnya, sebut saja ada dua orang bernama A dan B. Si A ini lapar dan si B haus. Lalu mereka pergi ke restoran. Nah, di sana si A akan lebih memperhatikan menu makanan karena ia lapar. Sedangkan si B, dia akan lebih memperhatikan menu minuman karena ia haus. Yang kedua, medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mau organisasikan stimulus dengan melihat konteksnya. Misalkan kita mendeskripsikan dua orang, sebut saja A dan B. Si A ini cerdas, rajin, kepala batu, iri. Sedangkan si B, iri, kepala batu, rajin, cerdas. Di sini kita akan mempersepsikan si A sebagai orang yang lebih baik, positif, karena kita menempatkan kata cerdas dan rajin di awal. Sedangkan si B akan lebih dipersepsikan sebagai orang yang negatif, karena kita menempatkan kata iri dan kepala batu di awal. Yang ketiga, sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, maka semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras. Misalnya A yang terkenal sebagai tukang gali yang berpakaian jelek, Anda akan menilai pakaiannya kusut dan kotor. Tapi jika pakaian yang sama dipakai oleh B yang merupakan seorang kiai yang miskin, Anda akan menilai pakaiannya walaupun lusuh, tapi masih rapi dan bersih, masih dipandang sebagai orang yang sederhana, berbeda dengan si A yang dinilai sebagai kusut dan kotor. Yang keempat, objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Misalnya, pola titik dan pola segitiga. Kita akan bisa memahami bahwa titik itu adalah satu kelompok dan segitiga adalah kelompok yang berbeda. Misalkan, paus, lumba-lumba, sapi, dan kuda. Kita sebagai orang awam mengelompokkan hewan-hewan tersebut sebagai kelompok hewan, hanya sebagai kelompok hewan. Tetapi, seorang zoologi akan mengelompokkan hewan-hewan tersebut secara berbeda. Misalkan, paus dan lumba-lumba sebagai kelompok hewan yang hidup di air, sedangkan sapi dan kuda adalah kelompok hewan yang hidup di darat.